Om Swastiastu. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kadek Sinep Pratiwi, saya dari Angkatan 16 Amalan Ramasinta. Di sini saya akan menjelaskan dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jam. Jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 hari. 1 jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil lagi. 1 jam terdiri dari 60 menit, 3600 detik. Pukul juga menunjukkan satuan waktu. Jam bermakna masa atau jangka waktu. Sedangkan pukul bermakna saat atau waktu. Dalam bahasa Indonesia, jika ingin mengungkapkan saat atau waktu, digunakan kata pukul. Jenis-jenis jam yaitu yang pertama, jam pasir, yang kedua, jam matahari, yang ketiga, jam digital, dan lain-lain hal sebagainya. Yang kedua, yaitu macam dan jenis kompas. Kompas terdiri dari 3 jenis, yaitu kompas bidik, yaitu kompas prisma, kompas orientering, kompas silva, dan kompas biasa. Kompas bidik atau prisma fungsi utamanya untuk mempermudah menghitung sudut sasaran bidik, tempat atau benda secara langsung. Cara memakainya dengan membidikkan kompas ke sasaran secara langsung sekaligus membaca sudut sasaran pada skala kompas. Besar sudut yang dibuat oleh arah bidik dan arah jarum utara, itulah sudut sasarannya bearing. Kompas silva atau orientering fungsi utamanya untuk mempermudah perhitungan dan pembacaan pada peta secara langsung. Badan atau pembungkus kompas silva selalu dibuat transparan untuk mempermudah pembaca peta yang diletakkan di bawahnya. Cara menggunakan kompas yang pertama yaitu letakkan kompas Anda di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjukkan ke arah utara magnet. Yang kedua, yaitu bidik sasaran melalui visir dengan kaca pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar kira-kira 50 di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dengan mengintai angka pada dial. Yang ketiga, yaitu apabila visir diragukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Yang ketiga, yaitu tanda jejak atau tanda medan. Contoh, seorang pramuka tidak cukup hanya mahir di area latihan saja. Tentunya, kita dituntut untuk dapat pula mahir berlatih di alam bebas. Sebuah contoh, ketika kita sedang berkemah, tentunya kita mendapat tugas dari kakak pembina, di mana tugas itu akan dapat kita laksanakan ketika kita dapat membaca tanda-tanda jejak yang dibuat oleh kakak-kakak pembina kita. Dan apabila tanda itu tidak mampu kita baca dengan baik, maka kemungkinan besar kita akan tersesat atau melakukan kesalahan. Dalam pramuka, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai melalui batu, kayu, ranting, goresan, ataupun rumput dan lain sebagainya. Nah, terus setelah itu tanda alam lainnya, yang pertama kabut. Kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas berarti kurangnya uap air di udara dan pertanda cuaca akan selalu baik. Apabila kemarin ada hujan, cuaca terang benderang pada pagi hari bertanda buruk pada hari itu. Langit yang ditutupi awan kemudian mulai terang pada pagi hari bertanda cuaca baik. Sedangkan di gunung akan turun hujan. Yang kedua, awan. Apabila angin diliputi awan yang tebal dan gelap, berarti akan turun hujan yang deras. Yang ketiga yaitu matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis awan yang kehitaman, bertanda ada hujan. Apabila berwarna bersih dan terang, bertanda hari cerah. Yang keempat,
Bintang. Apabila pada malam hari bintang di langit kelihatan terang sekali, maka pada malam itu cuaca akan baik. Sedangkan bila tampak suram, bertanda cuaca kurang baik dan buruk. Jadi segitu saja penjelasan saya dari dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda alam lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.